Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini mengantisipasi hujan ya. Belum hujan sih, belum gerimis, tapi saya siap sedia payung sebelum hujan ya kan. Itu yang dilakukan oleh Ray Rangkuti. Dia melakukan fait accompli. Kan belum ada, minimal kan 25 orang yang ngajukan hak angket. Itu awalnya 25 orang, tapi kan belum ada yang bergerak itu anggota DPR, kecuali hak angket perlu. Terus si Ray Rangkuti itu ini bikin pengumuman ya, dari PKB si Anu, dari PDI si Anu, PDIP dari PKS si Anu. Jadi ada 26 orang dibacain di depan wartawan bahwa mereka yang melakukan inisiatif untuk angket, pada mereka si Ray Rangkuti yang orang UIN Ciputat, UIN Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, lulusan situ dia. Itu padahal belum ngubungi semuanya, baru 3 orang katanya yang dihubungi. Dia pinter juga, dia nyari panggung ya. Itu si Ray Rangkuti kerjanya apa sih, direktur apa gitu dia. Dulu saya dengar hampir gagal dia jadi mahasiswa. Kuliahnya gara-gara ngurusin demonstrasi 98 dulu kan, berbis-bis didorong sama Azumardi Azhar, rektornya waktu itu, dan dia salah satu aktivis mahasiswanya untuk semuanya nggak ada kuliah, semuanya ke Senayan kan gitu ya. Itu zaman DPR dikepung itu kan kuliah diliburin sama rektornya, nyari bis berpuluh-puluh bis, semua mahasiswa harus ke sana. Nah setelah Soeharto mengundurkan diri setelah itu terus Azumardi katanya terus manggil si Ray Rangkuti gitu, diancam, ayo cepat kuliah, kalau nggak diselesaikan nanti DO. Jadi dia kebanyakan jadi aktivis, jadi kuliahnya molor ya, hampir DO. Siapa namanya? Ray Rangkuti yang kemarin itu loh, ngumumin 26 orang-orang yang anggota DPR yang ngajukan usul hak angket, padahal belum dihubungi. Mereka juga belum berkumpul kan. Tanggal 4 baru resesnya baru keluar baru kelar. Jadi anggota DPR itu belum sidang karena tanggal 4 itu selesai reses ya. Mereka akan kembali ke Jakarta itu tanggal 4 Maret, itu berarti hari Senin. Sekarang ini hari tanggal 28, sekarang hari apa ini? Hari Rebo ya. Padahal DPR itu sidang hari Senin. Jadi nggak mungkin ada gerakan untuk inisiatif hak angket padahal belum buka persidangan. Nah si Ray Rangkuti mendahului itu kan bagus juga dia. Jadi berinisiatif. Orang-orang yang berinisiatif dalam sejarah itu selalu dia mencatatkan diri sebagai seorang yang bermakna dalam perjalanan sejarah politik Indonesia modern. Dah gitu aja ya. Pengantar. Kita lihat tadi ini videonya ya, soal siapa itu, si Ray Rangkuti. Udah gitu aja ya, itu lihat ya. Kami yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dengan ini mengajukan dan mendorong nama-nama anggota fraksi DPR RI berikut agar berkenan menandatangani usulan atau pengajuan hak angket dugaan kecurangan presiden dalam Pilpres 2024 yang baru berakhir. Nama-nama itu adalah dari fraksi Nasdem: 1. Ahmad Sahroni, 2. Awang Faruk Islam, 3. Irma Suryani, 4. Martin Manurung, 5. Saan Mustafa, 6. Taufik Basari. 2. Dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dan nomornya kami lanjutkan: 7. Adian Nahidubulu, 8. Arif Wibowo, 9. Dr. Juniman Girsang, 10. Jarod S. Hidayat, 11. Eriko Sotarduga, 12. Harpe B. Malaiholo, 13. Irene Yustama Roba Putri,
14 Krisdayanti, 15 Masinton Pasaribu, 16 Putra Namaban, dan 17 Ringke Nia Pitaloka. Ini dari fraksi PDI Perjuangan. C. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Saya lanjutkan nomornya: 18 Arzeti Bibina, 19 Daniel Johan, 20 Faisal Reza, 21 Hani Hayatul Wafia, 22 H. Syaiful Huda, 23 Ibnu Multazam, 24 Luluk Nur Hamidah, 25 Maman Imanul Haq, 26 Yanuar Prihatin. Dan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PKS, saya lanjutkan nomornya: 27 H. Anis Biarwati, 28 Hidayat Nur Wahid, 29 Mardani Alisera, dan terakhir 30 Nasir Jamil. Dari 30 nama-nama ini kami catat ada beberapa yang memang berangkat dari Komisi 2. Pertama adalah Dr. Juniman Girsang dari PDI Perjuangan, kedua adalah Arif Wibowo dari PDI Perjuangan, ketiga adalah Jarod Hidayat dari PDI Perjuangan, keempat Saan Mustafa dari Nasdem, kelima Mardani Alisera dari PKS, ketujuh Nasir Jamil dari PKS, kedelapan Yanuar Prihatin dari PKB, kesembilan Ibnu Multazam dari PKB, dan Awang Faruk Islam juga dari Nasdem. Hasilnya nanti seperti apa dan sebagainya. Dari 30 nama itu sudah ada yang merespon? Saya sudah menghubungi 3 nama, yaitu Ibu Irma Suryani, Pak Daniel Johan dari PKB, dan Bung Masinton dari PDI. Bagus kan inisiatif dia. Sekarang kita mau bicara lebih maju lagi. Sebenarnya hak angket itu, hak bertanya itu nggak cukup ya. Tapi harusnya pansus ya, panitia khusus. Jadi kalau panitia khusus itu harus digelar tanggalnya sekitar tanggal 27 misalnya kan. Tanggal 7 mulainya kalau usulan AF Saifullah Fatah, karena tanggal itu dikasih waktu kerja 20 hari jadi sampai 27, karena pengumuman dari KPU untuk siapa yang angka-angka dari setiap paslon itu nanti KPU mengumumkan tanggal 30 Maret. Jadi kata EF Saifullah Fatah itu harusnya cepat dibentuk panitia tanggal 7, kemudian berakhir pada tanggal 27 Maret. Nah kan persidangan itu tanggal mulai masuk kan anggota DPR tanggal 4. Jadi itu lebih mantap lagi kalau ada pansus, bukan sekedar angket. Kalau angket tuh semacam kewajiban pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari anggota DPR. Itu sih nggak terlalu mendalam kayaknya, bukan nggak terlalu mendalam, nggak terlalu punya efek karena nggak ada unsur yang menggali gitu, nggak ada tanya jawab. Kalau dalam pansus kata F. Saifullah Fatah itu saya dengar di itu videonya ya, di wawancara dia di podcast dengan Bahtiar Nasirin, backgroundnya itu ada The Kingmaker itu yang gitu loh, Bahtiar Nasir podcastnya. Itu Panglima bisa dipanggil sama DPR kalau pansus ya. Kemudian Kapolri bisa dipanggil, terus penyelenggara pemilu itu bisa dipanggil yaitu KPU, dipanggil dan ditanya sama orang-orang DPR langsung. Jadi ada pendalaman kenapa ada kecurangan dan lain-lain ya. Dan presiden juga bisa dipanggil kan gitu ya. Jadi semua bisa dipanggil oleh anggota DPR kalau forumnya itu bukan angket tapi pansus ya, lebih komprehensif. Nah itu yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPR, bukan hanya angket tapi pansus. Gimana menurut Anda? Lah kalau saya mah rakyat mah nggak bisa apa-apa kecuali habis ini saya jualan soto sama jualan piscok. Jadi kalau komentari di komentar saya itu pertama ada komentar-komentar yang selalu ngomentari dulu sebelum melihat video ya. Terus yang kedua, kalau komentar jangan terlalu serius ya. Nanti kalau serius nggak ngelihat keadaan negara kita itu nanti stres sendiri loh. Stres itu karena ada tekanan mental sehingga kesehatan mental kita terganggu. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengubah keadaan yang nggak cocok itu, yang ngeselin kita sebagai rakyat ya. Terus kita stres sendiri. Habis stres itu nanti
langkah kedua itu stroke. Stroke itu ada bagian-bagian dari organ tubuh kita yang terus nggak berfungsi, menjadi lumpuh gitu, kaki lumpuh sebelah atau mulut lumpuh sebelah dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, setelah stres dan stroke terus nanti out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya nggak hujan. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.